Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini tepatnya Rabu 7 Mei 2025, mari kita menaikkan sukacita senantiasa kepada Tuhan, terlebih di dalam melaksanakan aktivitas kita di hari ini. Sebelum itu kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pujian hormat kami hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala cinta Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk tuntunan Tuhan yang selalu bersama, sehingga kami diberikan sukacita menjalani hidup yang Tuhan percayakan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan menolong kami, mampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Amin. Mengenal Kristus yang bangkit. Ada ungkapan klasik yang menyatakan, "Karena tak kenal maka tak sayang." Ungkapan ini hendak menyatakan pentingnya pengenalan, sebab dengan mengenal secara dalam akan seseorang akan menyebabkan kita makin menyayangi atau mencintai orang tersebut. Peristiwa perjumpaan Yesus dengan Simon Petrus dan rekan-rekannya setidaknya menunjukkan bagaimana pentingnya pengenalan Yesus yang bangkit itu bagi murid-murid pada masa itu. Bagi Petrus, permintaan Yesus kepadanya untuk menebarkan jala di tempat yang dalam adalah sesuatu yang mustahil karena tidak mungkin akan ada ikan berdasarkan pengalamannya sebagai nelayan. Itu sebabnya ketika ia merespon perintah Yesus, Petrus justru berdalih dengan menyatakan bahwa mereka telah bekerja keras sepanjang malam namun tidak mendapatkan seekor ikan pun. Tetapi karena diminta oleh Yesus, maka ia akan melakukannya. Hasil tindakan membuang jala yang sepertinya dengan terpaksa mereka lakukan membuahkan hasil yang luar biasa. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kisah ini membuat Petrus dan para murid makin takjub akan kemahakuasaan Yesus yang mampu mengatur segala sesuatu di alam semesta, termasuk dengan sejumlah ikan yang mereka tangkap. Kisah ini setidaknya menunjukkan kepada kita bahwa Kristus yang bangkit adalah Sang Penguasa segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk ikan-ikan yang terdapat di danau Galilea. Pengenalan akan kedaulatan Kristus atas semua ciptaan semestinya meyakinkan kita untuk senantiasa bersandar seutuhnya kepadanya, bukan hanya menyambut kebutuhan hidup sehari-hari, melainkan terutama mengandalkannya untuk beroleh karunia hidup kekal dan sekaligus terpanggil sama seperti Petrus dan para murid untuk menjadi penjala manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan. Kami sangat percaya bahwa Kristus yang bangkit merupakan sukacita yang luar biasa dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati seluruh jemaat semakin semangat berkarya karena selalu mengimani bagaimana cinta Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu akan terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu berserah dan bersandar pada Tuhan. Selalu ada Tuhan yang akan hadir, menopang dan menguatkan dalam keadaan apapun yang kami alami saat ini. Tuhan,
tanda doa dan syukur kami berkati seluruh jemaat berkarya hari ini Tuhan. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya jemaat Tuhan, Tuhan senantiasa